Man. Ding. Baik, sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan untuk pembahasan materi hari ini. Insya Allah kita akan bahas tentang tujuan dari usaha. Nah, secara umum seperti penjelasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa usaha atau tujuan usaha bisa kita kaitkan ya pada tujuan dunia atau pada tujuan akhirat. Nah, di awal ya, ini adalah tujuan usaha atau tujuan bisnis secara umum pada umumnya, yaitu adalah penyediaan produk. Ya, produk ini bisa berupa barang atau jasa. Nah, jadi nantinya tolong nanti bisa didefinisikan ya. Barang itu adalah produk yang berwujud ya, bisa dipegang ya, bisa berwujud, sedangkan jasa adalah produk pelayanan. Artinya produk ini tidak berwujud ya, tapi bisa dirasakan. Nah, ini bedanya antara produk barang dan jasa. Gitu. Nah, selanjutnya ya, tujuannya ya,
adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Nah, ini adalah tujuan daripada usaha. Itu tujuannya. Nah, makanya kita harus bisa mendefinisikan tujuan kita untuk berusaha itu apa. Kita melakukan kegiatan usaha itu apa. Nah, kita lanjut pada tipikal tujuan yang lain, ya. Ini adalah untuk mencukupi berbagai kebutuhannya. Jadi untuk mencukupi berbagai kebutuhan, dia melakukan usaha kegiatan bisnis. Kemudian untuk memakmurkan keluarga. Kemudian ingin namanya dikenal. Nah, ini adalah contoh misalnya katakanlah seperti selebgram ataupun ingin selebritis, ya, dia menjalankan usaha tapi juga bisa untuk mengenalkan dirinya. Kemudian untuk menjadi penerus usaha keluarga. Nah, ini. Mungkin jenengan semua ada yang diantaranya sudah punya usaha keluarga untuk menjadi penerusnya, terus kemudian masuk di prodi kewirausahaan. Ini mungkin salah satu motivasinya untuk menjadi penerus usaha keluarga. Kemudian mencoba hal yang baru. Wah, saya bosan untuk menjadi karyawan. Saya mempunyai tantangan baru. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian untuk memanfaatkan waktu luang. Wah, daripada saya nganggur, tidak ada kerjaan, mendingan untuk bisnis. Kemudian untuk supaya tidak bekerja pada orang lain. Nah, itu. Kemudian untuk ingin mendapatkan simpati. Nah, ini adalah beberapa tujuan untuk menjalankan usaha atau pelaku bisnis. Nah, ada hal lain yang tujuan ini yang perlu jenengan ketahui adalah untuk memperoleh keberkahan harta. Jadi harta yang berkah itu apa sih ciri-cirinya? Nah, jadi banyak yang menyatakan, oh supaya kita mempunyai rezeki yang berkah. Nah, cirinya apa? Nah, ini yang pasti harus dengan pahami. Yang pertama, harta itu mendatangkan kemaslahatan atau manfaat bagi umat. Jadi dia punya harta banyak, kemudian umat itu bisa merasakan manfaatnya. Satu lagi sodakonya bisa lebih banyak. Kemudian banyak orang miskin yang tertolong. Nah, ini ciri-ciri, salah satu ciri harta itu berkah. Kemudian mempererat tali silaturahmi rumah tangga. Ya. Anda mungkin bisa memahami banyak juga katakanlah semakin kaya tapi kok rumah tangga ataupun tidak harmonis. Kemudian, oh ini ada warisan tapi kok menjadi suatu pertengkaran bagi yang lain. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian memperkokoh tali kasih keluarga. Nah, ini seperti yang di nomor 2. Kemudian semakin mendekatkan diri pada Allah. Ya, pada akhirnya yang memberikan rezeki adalah Allah. Kalau misalnya rezeki itu berkah, maka insya Allah dengan rezeki itu maka akan bisa melekatkan diri pada Allah. Kita punya katakanlah kaki, itu aja sudah rezeki. Tapi kaki itu tidak bisa membawa kita ke masjid pada waktu sholat jamaah. Nah, ini tentunya kaki ini bisa dikatakan belum memperoleh hidayah, atau orang itu belum memperoleh hidayah, atau rezekinya belum bisa optimal keberkahannya. Gitu. Kemudian punya sepeda angin misalnya, nah, atau sepeda ontel misalnya, tapi tidak bisa mendatangkan manfaat untuk bisa mendekatkan diri pada Allah, tidak pergi ke pengajian ataupun tidak pergi sholat berjamaah gitu. Apalagi punya sepeda motor atau punya mobil. Loh, kalau sudah punya mobil, tidak bisa pergi ke masjid, terus mau kepingin punya apa lagi kan begitu pertanyaannya. Nah, ini contoh-contoh keberkahan daripada harta. Yang kedua adalah terhindar dari kemiskinan, ya. Karena memang artinya miskin itu adalah mendekatkan diri kepada kekufuran, ya. Dan kekufuran itu mendekatkan diri kepada kekafiran. Nah, ini banyak yang perlu kita pahami di sini. Karena Islam juga mengajarkan untuk menjadi seseorang yang kaya. Dalam beribadah kita juga butuh fasilitas-fasilitas yang membutuhkan harta untuk bisa mendekatkan diri pada Allah. Salah satu contoh real yang bisa dipahami secara umum, ya, tentunya adalah perintah untuk pergi beribadah haji. Nah, pergi ibadah haji saja membutuhkan fasilitas yang
yang fasilitas biaya yang tinggi, biaya pesawat dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk supaya tidak terhindar dari kemiskinan. Dan salah satu yang perlu dipahami ya, bahwa Muslim yang kuat itu lebih disukai daripada Muslim yang lemah. Nah, kuat dalam artian di sini bisa katakanlah kuat ilmunya, kuat imannya, kuat kesehatannya, dan selain juga kuat dalam bidang harta bendanya. Jadi menjadi yang kaya. Kemudian menghilangkan kesusahan saudara Muslim. Ya. Nah, kalau kita tidak kaya, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Kalau kita tidak kuat secara ekonomi, bagaimana bisa menolong orang lain kan begitu. Nah, ini contoh-contoh tujuan dari supaya kita menjalankan usaha. Ya. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah. Nah, ini sudah dicontohkan di awal untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Kita punya sepeda motor bagus, tapi kita pergi ke warung kopi bisa, tapi pada waktu azan justru kita tidak bisa pergi ke masjid atau ke musola untuk berjamaah. Nah, ini kan terbalik kan begitu. Dengan pergi ke warung kopi kita bisa ngopi berjamaah, tapi pada saat azan kita tidak bisa pergi. Nah, ini kan berarti hartanya belum secara optimal bisa mendekatkan diri pada Allah kan begitu. Berikutnya ya adalah penyelamat dari api neraka. Kemudian ini ada dalam katakanlah surat daripada surat Al-Lail ya. Jenengan juga bisa dibaca ya. Bahwa orang yang katakanlah yang bisa menjalankan hartanya di jalan Allah itu kan menjadi orang yang menjadi suatu penyelamat di api neraka, menjadi suatu pembersih bagi dirinya, pembersih dosa-dosanya ya. Nah, kemudian ada 4 jenis manusia ya. Yang pertama, manusia ini diberkahi harta dan ilmu pengetahuannya. Ini adalah manusia yang beruntung ya. Manusia yang beruntung dan insya Allah juga akan mendekatkan diri dia kepada surga kan begitu. Kemudian orang yang kaya tapi ilmu pengetahuannya kaya ilmu pengetahuan tapi miskin harta. Nah, ini adalah orang yang beruntung juga ya. Karena dia juga akan sama nilainya dengan yang pertama ya. Karena dia mempunyai suatu angan-angan, jika saya punya harta maka saya akan sama seperti orang yang kaya dan punya ilmunya, punya banyak ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang diberkahi harta tapi tidak berilmu. Nah, ini yang orang-orang yang celaka. Dengan kekayaannya itu justru akan menjauh kepada Allah. Dia pergi ke diskotik, dia minum minuman keras, dia bisa membeli segala sesuatu ya yang menurut melanggar perintah Allah. Ini karena dia tidak punya ilmunya kan begitu. Nah, yang lebih celaka lagi, ini yang dia miskin tapi tidak miskin dan tidak berilmu. Nah, ini juga katakanlah mendekatkan kepada neraka seperti tipikal orang ketiga. Karena dia punya angan-angan yang sama. Kalau saya kaya, maka saya akan sama seperti tipikal orang yang ketiga. Tidak punya ilmu, ya kan gitu kan. Sehingga inilah tipe-tipe manusia. Nah, jenengan kita tinggal evaluasi diri, kita pada posisi yang mana. Nah, jenengan masuk untuk kuliah tentunya kan supaya dapat memperoleh ilmu kan begitu. Nah, supaya tidak terjerumus, tidak menjadi seorang yang kaya dan tidak berilmu. Nah, ini contoh-contohnya atau jenis-jenisnya. Yang berikutnya, apakah perintah entrepreneur itu ada? Ya jelas, jenengan katakanlah dalam surat Al-Jumu'ah, jenengan coba katakanlah jenengan telisik ya kan. Nah, faidah kutiyati sholat. Nah, setelah jenengan menunaikan sholat, ya kan, fantasyiru fil ard. Bertebarkanlah kamu di muka bumi. Nah, istilah bertebaranlah itu jenengan pahami bagaimana? Kalau jenengan ke kantor itu bertebaran enggak kan begitu? Nah, bertebaran dia bisa jadi kan mencari ilmu, mencari harta kan gitu kan. Ya, mencari karunia gitu kan. Jadi didefinisikan di sini bertebaran ya artinya kita melakukan suatu hal yang bisnis, menjalankan bisnis. Karena menjalankan bisnis kan juga artinya kan move-nya ataupun peredarannya ataupun pergerakannya kan luas kan begitu. Ya. Ya.
Kemudian wabtahu min fadlillah, ya, dan carilah karunia Allah, ya, wadzikrullaha, ingatlah Allah, ya. Ya, jadi artinya perintah setelah menegakkan sholat, bertebaran kamu di bumi, ya, mencari rezeki, tapi juga kamu bukan hanya kamu katakanlah bertebaran tujuannya untuk mencari karunia Allah, dan ingatlah kepada Allah, berzikir kan itu, ya. Ya, kasiro la'alakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung, dan ingatlah Allah banyak-banyak, ya, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, ini. Jadi kalau misalnya mencari rezeki, tentunya kita harus mengingat siapa yang memberi rezeki. Yang tadi sudah Pak Aris jelaskan di awal kan. Kemudian ada katakanlah untuk pelatihan mengelola harta, ya. Bagaimana pelatihan mengelola harta di sini, ya? Yang pertama itu, nah, jenengan masuk di prodi kewirausahaan tentunya itu supaya jenengan mempunyai ilmu untuk bisa mengolah harta dengan baik. Nah, karena agama sendiri memerintahkan, ya, untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang mampu, yang sempurna akalnya. Nah, kalau belum sempurna, anak kecil tidak berilmu, nah jangan diberikan. Nah, itu. Ya. Kalau jenengan sekarang diberikan uang 1 triliun, mungkin bingung mau beli apa. Tapi kalau sudah berilmu, sudah mempunyai akal yang cukup, mempunyai kemampuan yang cukup, diberikan 1 triliun, jenengan tidak akan bingung. Mungkin bisa memanfaatkan dengan baik, atau bisa jadi kurangin investasinya. Nah, itu. Nah, ini yang perlu dipahami di sana. Ya. Kemudian selanjutnya ada perencanaan. Oke. Nah, sebelum lanjut di perencanaan, sampai di sini ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan, monggo. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya, maka perlu kita membuat suatu perencanaan, pentingnya perencanaan atau business plan, ya. Nah, ternyata business plan itu adalah menuliskan, menyatakan tujuan dari sebuah bisnis dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, karena di awal tadi sudah dijelaskan topiknya bahwa tujuannya adalah untuk akhirat, maka jangan coba definisikan, saya tujuannya itu untuk apa menjalankan bisnis. Saya kuliah ini tujuannya apa, kan begitu. Saya mau mengembangkan usaha ini tujuannya apa, kan begitu. Nah, itu poin-poinnya di sana. Ya. Kemudian di sini ada katakanlah ada beberapa, ya, business plan ini, ya, yang perlu dipahami, ya. Itu ada poin-poinnya, ya. Ada executive summary. Ini ada yang terakhir, ya, atau misalnya katakanlah jangan bagaimana mempelajarinya. Pertama, mission statement, tujuannya apa, ya, pernyataan tujuannya apa, ya. Kemudian selanjutnya adalah company background, latar belakangnya dengan menjalankan usaha apa, kan begitu. Ya. Kemudian ada produk description. Produk apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Nah, produk di sini ada 2, ya. Produk itu berupa barang dan jasa. Nah, tadi barang jasa sudah Pak Ari jelaskan, kan begitu. Kemudian ada marketing plan, ada perencanaan pemasaran. Pemasarannya menggunakan apa? Saluran distribusinya menggunakan apa? Apakah langsung, tidak langsung? Nah, itu. Kemudian ada competitor analysis. Nah, kita menganalisa pesaing itu bagaimana. Nah, kalau kita menjual, misalnya terjun di bisnis tambang misalnya, nah kita lihat pesaingnya itu harganya berapa, dia jual di mana, terus efisiensi biayanya di mana, sampai harganya dia berapa. Nah, itu yang perlu untuk menjadi suatu pertimbangan. Ya. Kemudian ada SWOT analysis. SWOT di sini ada strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, strength adalah kekuatan kita itu apa? Weakness itu kelemahan kita apa? Opportunity kesempatannya itu apa? Sampai ancamannya itu apa?
Nah, yang lazimnya ya, yang tentunya yang bisa dipahami ya, yang weakness itu bisa kita jadikan suatu kekuatan. Weakness bisa kita menjadikan suatu strength. Dan trade ancaman bisa menjadikan suatu opportunity. Jadi bisnis itu ya pada poinnya adalah kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, jenengan coba menganalisa, menginventarisir. Kira-kira masyarakat butuhnya apa aja? Bisa nggak saya penuhi? Nah, itu poin-poinnya di sana. Kemudian ada operasionalnya bagaimana? Ya. Menggunakan sistem computerized atau bagaimana? Gitu kan? Kemudian ada financial planning, ada perencanaan keuangan. Berapa kebutuhan modalnya, berapa cash flow-nya, kemudian timeline itu perencanaan waktunya, kapan saya mulai usahanya, ya kan? Itu. Yang terakhir ada executive summary, kita simpulkan atau kita tulis dari beberapa yang poin-poin yang Pak Aris jelaskan tadi. Nah, perencanaan di sini ya ada prediksi langkah yang ditempuh. Nah, kita mau melakukan A, B, C, D, F, G. Kemudian ada faktor manusianya. Kekuatan sumber daya manusianya berapa orang. Kemampuannya apa. Yang terakhir ada growth factor. Ada katakanlah ibaratnya ya dibantu. Siapa yang bantu ya? Allah Subhanahu wa taala yang bantu. Ada faktor-faktor takdir. Ada faktor-faktor pertolongan Allah di sana. Nah, itu yang perlu yang perlu kita pahami di sana. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau dibahas lebih lanjut, monggo. Saya, Pak. Ya, monggo. Saya, Pak. Ya, Pak, faktor manusia itu seperti apa, Pak? Nah, yang faktor manusia itu tentunya adalah kekuatan sumber daya manusianya misalnya. Ya. Misalnya katakanlah Mas Nabil, dia punya usaha. Saya mampunya apa gitu loh. Oh, saya mampunya adalah memperbaiki kendaraan bermotor. Nah, maka saya akan membuka bengkel atau membuka usaha jual onderdil kan begitu. Nah, jangan sampai misalnya jenengan katakanlah kemampuannya untuk katakanlah memperbaiki kendaraan bermotor, kemudian jualannya nasi pecel, kan itu nggak nyambung kan begitu. Nah, jadi ini yang perlu katakanlah faktor-faktor manusia itu kita bisa menganalisis apa kelebihan kita dalam analisis SWOT tadi. Nah, itu ya. Itu. Monggo yang lain. Monggo, kalau ada mau tanya yang kurang jelas, monggo juga. Silakan. Ini kalau Anda kerjakan, jangan sayangkan dengan seperti saya. Anda untuk reaksi. Ini bukan saya apa-apa. Monggo. Hitungannya itu tergantung susah Anda. Susah Anda itu kalau beli kopi itu masih mendapat efek. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, monggo untuk masuk di Spada ya, untuk absensi. Saya Pak. Silakan. Gimana biar perencanaan itu berjalan dengan baik, Pak? Ya, perencanaan itu katakanlah jenengan itu ya, jenengan yang tulis, yang jenengan rencanakan itu yang jenengan jalankan. Yang jenengan jalankan itu yang jenengan tulis ya. Jadi artinya jangan katakanlah jenengan sudah merencanakan katakanlah untuk bisnis, misalnya bisnis kuliner misalnya, tadi kan. Saya kemampuannya bisnis kuliner. Saya jualannya katakanlah misalnya kebab misalnya. Modal saya sekian. Tempatnya di sini misalnya kan begitu. Nah, tapi jenengan dalam pertengahannya keluar dari perencanaan. Akhirnya bisnis apa? Oh, bisnisnya bisnis bunga. Nah, kemampuannya nggak sesuai. Nah, ini artinya apa? Kemampuan yang jenengan miliki tidak sesuai karena jenengan tidak sesuai dengan perencanaan semula. Nah, sehingga jadinya apa? Jadinya usahanya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Nah, monggo yang lain, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan.
perencanaan bisnis itu seperti apa, Pak? Ya, Contohnya, ya perencanaan bisnis itu jenengan bisa dari awal bisa tadi melalui metode SWOT tadi. Saya katakanlah dari keuangan, saya butuh modalnya berapa. Kemudian dari alat, saya butuhnya alatnya apa. Saya butuh tempatnya di mana. Nah, itu adalah perencanaan bisnis, supaya bisnis itu bisa berjalan. Nah, itu adalah perencanaan bisnis. Gitu. Ya. Nah, jadi nantinya jenengan bikin katakanlah nanti studi kelayakan bisnis. Nah, itu perencanaan itu namanya. Perencanaan dalam bisnis. Nah, apa saja studi kelayakan di dalam bisnis itu, yaitu kan jenengan ada namanya nanti perencanaan dalam permodalan. Banyak orang yang membuat itu. Ya, itu. Oke, yang lain. Yang lain, monggo. Kalau nggak ada pertanyaan, monggo untuk bisa masuk di Spada untuk absensi, ya. Kemudian jenengan bisa baca materi. Nah, kita lanjutkan diskusi di forum. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, monggo. benar, Pak. Ya. Masih mikir dulu, Pak, pertanyaannya, Pak. Nah, sudah bisa bertanya di forum nantinya, ya. Nanti supaya bisa Pak. lebih terrekod lagi, ya. Itu. Oke. Pak Harus di sini dulu, mau masuk di Spada untuk absensi, kemudian bisa baca materi. Nah, kita lanjut di forum. Oke? Baik. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.